Al-Sayyid Al-Allamah Al-Faqih Al-Musnid Al-Murabbi Ad-Da'i ilallah Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Al-Syatiri Ba'alawi Al-Husaini Al-Hadrami Ad-Darimi. Beliau Al-Habib Salim lahir di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah di Hadramut Yaman. Beliau Al-Habib Salim tumbuh dalam lingkungan yang baik pada masa yang dipenuhi oleh orang-orang saleh dan para ahli ilmu dalam bidang keilmuan. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri menimba ilmu dari murid-murid termuka ayahnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri yang merupakan guru para ulama di Hadramut, yaitu Pondok Rubat Tarim yang terkenal. Dan termasuk guru-guru Al-Habib Salim yang terkenal di antaranya Wadud bin Nadi Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abdillah bin Syahabuddin, dan Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dan Al-Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, Al-Syekh Al-Allamah Mahfud bin Salim bin Usman, dan Al-Sayyid Husain bin Abdurrahman bin Syahabuddin. Al-Habib Salim juga belajar dari saudara-saudaranya yang mulia, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Syatiri, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, dan masih banyak guru-guru beliau yang lain. Beliau Al-Habib Salim memiliki banyak teman dalam mencari ilmu yang termasuk golongan para ulama, baik semasa menuntut ilmu di kota Tarim atau di kota Mekah ataupun di kota Aden. Di antaranya adalah As-Sayyid Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dan As-Sayyid Al-Allamah Ali Mashhur bin Muhammad bin Hafid, dan As-Sayyid Al-Allamah Abdul Qadir Jailani bin Salim Al-Khalid Ba'alawi, dan masih banyak lagi teman beliau. Beliau Al-Habib Salim, sebagaimana kita tahu bahwa Habib Salim meluangkan diri dan waktunya untuk melayani para penuntut ilmu. Sebab itulah beliau memiliki murid yang tak terhingga, baik itu di negara Yaman ataupun di luar Yaman. Di antaranya murid beliau yaitu As-Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Alwi Al-Maliki, As-Sayyid Al-Allamah Husain bin Muhammad Al-Haddad beserta saudara-saudaranya, dan masih banyak lagi lainnya yang jika kami sebutkan satu persatu akan mencapai ribuan murid. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri setelah belajar di kota Mekah, beliau kembali ke negaranya pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu agama dan berdakwah di jalan Allah, sehingga tersebarlah banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, baik kalangan umum maupun kalangan khusus. Dan sepulang dari kota Mekah Al-Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden dari tahun 1381 Hijriah sampai tahun 1396 Hijriah, sekitar 15 tahunan. Di tengah kesibukan beliau di kota Aden, beliau juga keluar menuju kota Tarim untuk berziarah dan mengajar Rubat Tarim. Dan selama 15 tahun di kota Aden, beliau sangat sibuk dengan berbagai kegiatan agama, yaitu salah satunya berkhutbah, menyampaikan mau'idhah, memberikan arhan, dan lain-lainnya. Tatkala kesibukan beliau semakin bertambah dalam mengajar, juga berdakwah di berbagai sekalahan masjid, pada beliau juga semakin bertambah. Di saat itulah kelompok sekutu komunis mulai mencegah dan berusaha menghentikan dakwah Al-Habib Salim, yang mana kelompok komunis ini mulai menguasai Yaman Utara pada tahun 1967 Masehi. Dan tentunya aktivitas Al-Habib Salim sangatlah bertentangan dengan landasan pemikiran komunis. Mereka pun tak mendapatkan cara untuk mencegah dakwah Al-Habib Salim secara resmi, sehingga mereka beralih mencari cara secara tidak langsung untuk menghentikan langkah Al-Habib Salim, yaitu dengan berusaha membunuhnya.
usaha mereka untuk membunuh Al-Habib Salim tepatnya setelah salat Isya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan beliau. Saat itu beliau keluar dari Masjid Aban kota Aden, lalu datanglah sebuah mobil yang menabraknya dari belakang. Padahal saat itu Al-Habib Salim sedang menunggu mobil. Maka beliau setelah ditabrak, beliau pun tergeletak di atas trotoar dan langsung dikerumuni banyak orang. Dan Allah masih menyelamatkan nyawa beliau dari musibah ini. Beliau mengalami keretakan tulang yang mengharuskannya untuk tinggal beberapa lama di rumah sakit untuk penyembuhan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Maret 1976 Masehi. Pada masa itu Al-Habib Salim merasakan banyak kesedihan dan menghadapi banyak rintangan yang berasal dari kelompok sekutu komunis. Di antaranya, beliau sempat dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa pada tahun 1981 Masehi dengan masa tahanan kurang lebih 9 bulan 15 hari. Pada awalnya Al-Habib Salim ditahan di kota Aden, dan setelah lama beliau ditahan penjara pada siang hari Senin di bulan Dzulhijjah tahun 1400 Hijriah bertepatan dengan tahun 1081 Masehi. Beliau dikeluarkan menuju bandara Kota Sewon untuk dipindah ke penjara Aminuddin Daulah Kota Sewon. Beliau menetap di sana sampai awal bulan Rajab tahun 1401 Hijriah. Dan setelah lama beliau disiksa, beliau lalu dipindahkan ke penjara Al-Munawwarah di kota Mukalla. Beliau menetap di sana beberapa hari, kemudian dipindah ke penjara Al-Fatah di daerah Tawani di kota Aden. Beliau menetap di penjara tersebut. Sampai siang hari, yaitu tanggal Selasa 21 Ramadan 1401 Hijriah. Dan pada hari itu Al-Habib Salim dibebaskan dengan bantuan dan perantara Sayyid Muhammad Abdul Rabi Al-Junaidi, semoga Allah merahmatinya, yang saat itu beliau merupakan ketua komisi perdamaian antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Adapun yang memerintahkan beliau untuk perhatian kepada Al-Habib Salim adalah Al-Habib Al-Allama Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, sebagaimana para sesepuh yang lain juga mengarahkan segala usaha untuk membebaskan Al-Habib Salim. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baik balasan. Perjalanan dakwah Al-Habib Salim, beliau telah pergi berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan ilmu ke beberapa negara Islam, di antaranya berbagai wilayah di Yaman, Mekah, Madinah, Arab, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. Sehingga banyak orang yang mendapat manfaat dari dakwah beliau. Semua itu disebabkan sifat Al-Habib Salim yang benar-benar ikhlas dan keilmuan beliau yang sangat luas, serta penjelasan yang sangat mudah difahami dalam menyampaikan ceramah ataupun pelajaran, juga ketawaduan beliau kepada semua kalangan. Mendapatkan kabar gembira serta pujian dari guru-guru beliau. Pertama, apa yang dikatakan oleh Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus dan Syekh Al-Allama Mahfud bin Salim bin Usman, serta guru-guru Al-Habib Salim lainnya yang telah menjumpai ayahnya beliau, yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mereka mengatakan, kami mendengar Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri berkata, sesungguhnya anakku yang bernama Salim akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia akan menjadi sultannya ilmu. Yang kedua, pada awal kelahirannya beliau diberi nama Umar. Namun beliau sering sakit sehingga ayahnya pun pergi ke pemakaman Zaban untuk menziarahi para salaf saleh dengan niat agar anaknya mendapat kesembuhan dan kesehatan. Lalu tatkala sampai di hadapan makam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ayah beliau tertidur dan bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Haddad memerintahnya untuk mengganti nama anaknya menjadi Salim, yang berarti orang-orang yang selamat. Semata mengharap agar anak tersebut mendapat keselamatan, maka dengan izin Allah,
Al-Habib Salim mendapatkan selamat dari berbagai mara bahaya yang dihadapinya, terlebih-lebih lagi pada masa komunis yang sangat kejam, sebagaimana telah kami sebutkan tadi sebagai kesedihan dan penderitaan yang beliau alami pada masa itu. Ketiga, Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf mengatakan bahwa seluruh perkara yang dihadapi oleh Al-Habib Salim akan ditangani oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini beliau sampaikan tatkala Al-Habib Salim mengunjungi rumah beliau di saat Al-Habib Salim ingin pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Keempat, tatkala Al-Habib Salim memulai dakwahnya di kota Aden dan Tarem, beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW berada di Raudah, tepatnya di tiang Masjid Nabawi yang bernama Ustuwanul Wufud. Al-Habib Salim mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan mencium tangannya. Lalu Nabi Muhammad SAW memberi Al-Habib Salim pedangnya seraya berkata, "Wahai Salim, berdirilah di atasku dan jagalah aku dari orang-orang kafir." Maka Al-Habib Salim berdiri dan mengambil pedang dari Nabi Muhammad SAW. Merupakan bukti bahwa Al-Habib Salim mendapatkan izin khusus dari Rasulullah SAW untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Salim memiliki karangan dan peninggalan keilmuan beliau. Salah satunya yaitu Al-Fawaid Asy-Syatriyah min an-Nafaid al-Hadramiyah, terus Nadamun Badul Masail wa Dawabit al-Fiqhiyah, Qissatul Muhammad al-Ihtiyal wal Intiqaul, yang artinya kisah perencanaan pembunuhan dan penanahan Al-Habib Salim. Beliau Al-Habib Salim lebih dari 3 tahun sebelum wafatnya, Al-Habib Salim berpindah dari Tarim ke kota Mekah dan Madinah. Tahap pengobatan dan operasi atas sakit yang dideritanya sejak lama. Namun beliau dengan tegar menahan seluruh rasa sakitnya dengan penuh kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya, semangat Al-Habib Salim untuk beribadah, membaca Al-Qur'an, melakukan sholat sunnah justru semakin bertambah. Meskipun Al-Habib Salim di atas kursi roda dan di atas kasur, beliau juga masih menghadiri beberapa acara penting di sana dan melaksanakan ibadah haji, umrah, serta berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi yang seperti itu, Al-Habib Salim masih mau menerima kunjungan para tamu yang kota dan negara untuk sekedar menjenguk beliau ataupun meminta doa serta barakah dari beliau. Dan akhirnya beliau pada malam Sabtu tanggal 30 Jumadil Ula yang bertepatan dengan 16 Februari 2018 masih Al-Habib Salim berpulang ke rahmat menjalani operasi di salah satu rumah sakit di kota Jeddah, Saudi Arabia. Dan pada esok harinya jasad untuk disolatkan di Masjidil Haram. Datanglah berduyun-duyun manusia dari berbagai macam golongan dan daerah, baik itu para ulama, habaib, masyayikh, para muhibbin, jamaah umrah ataupun masyarakat umum yang mengenal Habib Salim untuk ikut serta menyalatkan dan menghadiri prosesi pemakaman beliau di pemakaman Ma'la di kota Makkah yang berdekatan dengan makam Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, juga berdekatan dengan makam guru beliau yaitu Al-Allamah As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Semoga kita diakui oleh Habib Salim menjadi santri beliau sehingga kita dapat berkumpul di surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.